Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Shalom, Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Ida Bagus Kade Oka Mahendra, Stambuk F55118183. Kali ini saya akan membuat vlog tentang materi 1-7, materi dari Pak Denny dan Ibu Mita berikan. Dan langsung saja ke videonya. Ya, yang pertama, sistem konsep dasar informasi. Sistem informasi sebagai aset, di mana siapa mempunyai informasi akan menjadi pemenang. Informasi menjadi aset dalam perusahaan, misalnya seperti di mesin, material, modal, informasi itu menjadi informasi sebagai aset dan manusia. Kemudian, manajemen informasi, segala kegiatan yang berkaitan dengan perolehan informasi, penggunaan informasi seefektif mungkin, dan juga pembuangan terhadap informasi. Yang kedua, operasi-operasi internal yang mengatur sumber daya informasi dalam perusahaan untuk mendukung kinerja dan hasilnya. Pemakai informasi, ada yang dari internal yaitu staf operasi, manajemen tingkat bawah hingga manajemen tingkat atas. Yang kedua dari eksternal, yaitu dari kalangan pelanggan, pemegang saham, dan pemasok atau mitra kerja, dinas pajak, dan lain-lainnya. Nah, ini level manajemen dan pemakai informasi. Dari yang paling bawah, operasional atau pemrosesan transaksi, manajemen tingkat bawah, pengendalian operasional, manajemen tingkat menengah, pengendalian manajerial, manajemen tingkat atas, rencana strategis. Ya, kita lihat seperti di layar, ada staf, supervisor, manajer, wakil direktur, dan yang paling atas direktur. Nah, ini pemutaran pemegang sahamnya, pemasok, informasi ringkasan kinerja, inilah arus informasinya. Data informasi. Data itu adalah deskripsi tentang benda, kejadian, aktivitas, makna atau tidak berpengaruh secara langsung kepada pemakai. Misal 6.30, tidak ada yang tahu datanya pagi atau tidak. Dibandingkan dengan informasi 6.30 itu adalah waktu, suhu 27, jadi sangat jelas. Data dapat berupa nilai terformat, teks, citra, audio, dan video. Data yang terformat adalah data yang suatu format tertentu menyatakan nilai mata uang. Ini contoh-contohnya. Citra adalah data yang berupa gambar. Audio itu adalah data yang berbentuk suara. Video, data dalam bentuk semua gambar yang bergerak. Informasi sebagai data diproses sedemikian rupa sehingga meningkatkan pengetahuan seorang menggunakan data. Data, proses, informasi. Ya, lanjut. Siklus informasi. Data dan informasi membentuk suatu siklus. Ya, seperti di gambar, ada masuk, proses, keluaran, penerimaan, tindakan, keputusan, hasil tindakan, data ditangkap. Informasi sangat bermanfaat bagi kalangan mahasiswa, seperti contoh yang digambar, menginformasikan tentang NIP, tanggal, jam tayang, dan jam pulang. Kandungan informasi dalam berhubungan dengan kebenaran atau kenyataan. Jika penerima informasi mempercayai efek seperti kalau di informasi itu benar. Konsep dasar sistem informasi. Sistem merupakan sekumpulan elemen yang saling terkait atau terpadu yang dimaksudkan untuk mencapai suatu tujuan. Elemen sistem dibagi menjadi 6 bagian meliputi. Yang pertama adalah tujuan atau goals, yang berfungsi sebagai pengaruh sistem. Yang kedua ada masukan, adalah sebagai yang masuk dalam sistem, selanjutnya menjadi bahan diproses. Contohnya masukan yang berwujud bahan mentahan. Yang ketiga ada proses, yang melakukan perubahan transformasi dari pemasukan menjadi keluaran. Yang ketiga, gambaran umum sistem informasi dan teknologi informasi.
Sistem informasi adalah sistem informasi yang berkomunikasi antar prosedur kerja, informasi orang dan teknologi orang, dan teknologi informasi yang diorganisasi untuk mencapai tujuan dalam organisasi. Peranan sistem informasi meliputi berpartisipasi dalam pelaksanaan tugas-tugas otomatis mengkaitkan perencanaan pengerjaan. Pengertian teknologi informasi dalam Kamus Oxford. Teknologi informasi adalah studi dan penggunaan peralatan elektronika, terutama komputer. Teknologi informasi terbagi menjadi 6, yaitu teknologi masukan, teknologi keluaran, teknologi perangkat lunak, teknologi penyimpanan, teknologi pemrosesan. Adapun pengaruh teknologi informasi dalam bisnis, aturan lama, teknologi informasi, aturan baru. Materi yang keempat, komponen sistem informasi. Komponen sistem informasi terbagi menjadi 2, komponen sistem informasi pribadi dan komponen sistem informasi grup. Komponen sistem informasi pribadi yang meliputi satu perangkat keras komputer, basis data file dalam bentuk data, dan 3 orang manusia, prosedur pedoman. Komponen SI grup kerja, contohnya data dan jaringan. Dalam komponen sistem informasi terdapat arsitektur informasi, mempunyai berbagai istilah yang sama, yaitu arsitektur teknologi. Materi yang kelima yaitu ragam sistem. Menurut level organisasi sistem informasi terbagi menjadi 3, yang meliputi sistem informasi departemen adalah sistem informasi yang hanya digunakan dalam sebuah departemen. Sistem informasi perusahaan adalah sistem terpadu yang dapat dipakai oleh sejumlah departemen secara bersama-sama. Sistem informasi fungsional. Sistem informasi akuntansi kumpulan sumber daya yang dirancang untuk mentransformasikan data keuangan menjadi informasi. Sistem informasi keuangan adalah sistem informasi yang menyediakan informasi pada fungsi keuangan, misalnya yang berupa kas. Sistem informasi manufaktur itu sistem informasi yang digunakan untuk mendukung fungsi produksi yang mencakup seluruh kegiatan berbagai nama sistem informasi manufaktur. Dalam sistem informasi manufaktur terdapat implementasi menyederhanakan proses produksi, mengotomatiskan proses-proses produksi, mengintegrasikan seluruh proses produksi, implementasi komputer integrasi manufacturing, sistem sumber daya manufaktur. Sistem informasi menyediakan informasi yang dipakai oleh fungsi personal, misalnya berisi informasi gaji, ringkasan pajak, dan tunjangan-tunjangan hingga kinerja pegawai. Modal sistem proses transaksi SPT, sistem informasi yang pertama kali diimplementasikan sesuai dengan namanya. Sistem informasi ini digunakan untuk menghimpun, penyimpanan, dan data-data pengendalian keputusan sistem informasi, penyelesaian transaksi yang sekaligus memvalidasi keabsahan kartu kredit SPT, jumlah data yang diproses, kapasitas penyimpanan basis data besar, kecepatan pemroses yang diperlukan sebagai volume terbesar, seperti contohnya pemrosesan pada SPT. Materi yang keenam adalah pengembangan sistem informasi, di mana pengembangan sistem informasi dilakukan secara metodologi, yang artinya suatu proses standar yang diikuti organisasi untuk melaksanakan seluruh rangkaian yang diperlukan untuk menganalisis dan merancang metodologi klasik. Dikenal dengan istilah SDLC atau System Development Life Cycle. Materi 7, model proses pengembangan perangkat lunak. Pengembangan perangkat lunak adalah suatu proses di mana kebutuhan pemakai diterjemahkan menjadi produk perangkat lunak. Pengembangan perangkat lunak mencakup aktivitas penerjemah kebutuhan dan transformasi kebutuhan perangkat lunak, uji strategi pengembangan yang masukkan lapisan, proses, metode, dan alat serta tahap-tahap genetik. Model pengembangan perangkat lunak yaitu linear dan prototyping. Model adalah usaha pendekatan dalam rekayasa perangkat lunak secara langsung.